Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim pengampu mata kuliah perilaku organisasi, perkenalkan saya Reni Maralis SEMM, dan di sebelah saya Pak Agus Supriyadi SEMSI. Kami akan nantinya secara bersama bergiliran akan bersama-sama dengan saudara-saudara di mata kuliah perilaku organisasi. Namun pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa dapat kembali ataupun mungkin pertama kalinya kita berinteraksi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Salawat dan salam marilah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa semester 3 STIE Indragiri yang kami cintai, tadi kami sudah sampaikan bahwa ini merupakan pertemuan kita pertama ataupun perdana, dan biasanya dalam pertemuan ataupun tatap muka pertama ini kita akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Mungkin saudara-saudara juga sudah mengetahui 2 semester terdahulu sudah mengikuti kontrak perkuliahan setiap mata kuliah yang memang kita harus sampaikan. Kontrak perkuliahan itu nantinya disampaikan apa-apa saja yang akan kita bahas, kita diskusikan bersama. Kemudian yang paling pokoknya adalah kesepakatan bagi kami selaku tim pengampu beserta saudara-saudara selaku mahasiswa yang mengikuti ataupun yang mengambil mata kuliah perilaku organisasi, kesepakatan-kesepakatan apa yang kita akan ambil. Kita ketahui bersama di kondisi sekarang ini, di situasi pandemik COVID-19, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka secara langsung. Kita melakukan kegiatan itu secara daring ataupun dalam jaringan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang agak berbeda dari kegiatan perkuliahan secara tatap muka langsung. Nah, untuk itu mungkin ada tambahan dari Pak Agus Supriyadi, kami persilakan. Terima kasih Bu Reni Maralis SEMM. Perlu kawan-kawan ketahui, saya juga dulu lulusan dari STIE dan beliau dulu dosen saya dan sekarang jadi tim, Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, nanti kawan-kawan tadi sudah sampaikan panjang lebar sama Bu Reni Maralis bahwasanya kita kuliah daring. Ya keadaan yang masang gini, Bu ya. Ya. Nah, jadi diikuti aja kawan-kawan. Nanti berikut Bu Reni Maralis akan memaparkan dan menjelaskan kontrak kuliah perilaku organisasi. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita langsung saja kepada penjelasan tentang kontrak perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahan ini sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah ada, bahwa kita sekarang ini adalah mata kuliah kita adalah perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini merupakan mata kuliah yang diikuti oleh semester 3 dengan catatan sudah melulus mata kuliah pengantar manajemen. Baik saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan untuk mata kuliah perilaku organisasi. Identitas mata kuliah, ada beberapa poin. Yang pertama, mata kuliah itu adalah tentang mata kuliah perilaku organisasi dengan kode mata kuliah adalah KPD 323. Jumlah SKS yang akan saudara jalani adalah 3 SKS, dan untuk kelas ataupun untuk semester 3 A, B, C, D,
D, EA, EB, dan EC. Adapun tempat pertemuannya ruang kelas ataupun menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 yang kita alami pada saat ini. Untuk dosen pembina ataupun pengampunya, saya sendiri Reni Maralis SEMM dan Agus Supriyadi SEMSI. Manfaat kuliah yang diharapkan nantinya setelah saudara mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan lancar. Pertama, memberikan pemahaman mengapa perlunya mempelajari ilmu perilaku organisasi. Nah, yang berikutnya adalah agar mahasiswa memahami konsep dasar perilaku organisasi yang terdiri dari 3 level tingkatan, level individu, kelompok, dan struktur organisasional. Dan yang terakhir adalah agar mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu perilaku organisasi ke dalam dunia kerja. Secara umum, deskripsi perkuliahan adalah mata kuliah ini mencakup teori dan konsep tentang perilaku orang-orang di dalam organisasi. Jadi ada memadukan antara teori dan konsep. Selanjutnya, pembahasan mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan perilaku secara keseluruhan yang lazim dipelajari dalam teori organisasi. Dalam perilaku organisasi ini kita ada memahami berdasarkan beberapa level. Di level mikroorganisasi mengenai keragaman dalam organisasi, tentang perilaku nilai-nilai individu yang terdiri dari emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, dan pengambilan keputusan. Sedangkan dalam level ataupun aspek makro yang berkaitan dengan struktur organisasi, budaya organisasi yang dimiliki, dan perubahan organisasi serta stres kerja. Tujuan instruksional. Di akhir perkuliahan nantinya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar dari perilaku organisasi itu sendiri. Kedua adalah dasar-dasar perilaku organisasi yang terdiri dari keragaman dalam organisasi, kemampuan, sikap dan kepuasan kerja, emosi dan suasana hati, persepsi dan pengambilan keputusan, serta motivasi beserta penerapannya. Dasar-dasar perilaku kelompok yang terdiri dari kelompok dan tim kerja, komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan dan politik, konflik, dan negosiasi. Untuk dasar-dasar struktur organisasional yang terdiri dari budaya organisasi, dasar struktur organisasi, kebijakan praktik sumber daya manusia, dan perubahan organisasi dan stres kerja. Untuk strategi perkuliahan di dalam kelas, metode pengajaran dalam mata kuliah ini diawali dengan paparan pengantar materi mata kuliah. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi ini adalah paparan yang akan kita sampaikan nantinya melalui video, dan ini juga nantinya kita akan upayakan bisa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil nanti di dalam setiap kelas. Selanjutnya juga dilanjutkan dengan diskusi kelompok, ini juga menyesuaikan untuk beberapa materi. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan tanggapan atas pelaksanaan kegiatan diskusi oleh dosen selaku fasilitator. Nah, dalam hal ini nantinya secara teknis itu akan disampaikan oleh Pak Agus, bagaimana teknis ya, untuk kegiatan yang di dalam kelas dan di luar kelas. Untuk di luar kelas, setiap mahasiswa diharuskan untuk mempersiapkan bahan perkuliahan sebelum mengikuti kelas. Jadi sebelum mengakhiri tatap muka, kami selaku tim pengampu akan memberikan ataupun menginstruksikan beberapa hal-hal untuk pedoman saudara-saudara untuk melaksanakan kegiatan tatap muka minggu depannya. Nah, selain itu juga mahasiswa diharuskan mempersiapkan alternatif pemecahan masalah untuk setiap tugas ataupun studi yang diberikan di kelas. Adapun materi bacaan di dalam mata kuliah perilaku organisasi ini adalah
buku perilaku organisasi dengan penerbitnya dengan penulisnya adalah Stephen P. Robin, perilaku organisasi Irfan Fahmi, dan perilaku organisasi oleh Fred Lutan dan kawan-kawan. Tugas-tugas yang nantinya akan saudara terima dari tim pengampu. Setiap topik perkuliahan sebagaimana yang telah diprogramkan wajib dibaca oleh mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, ini merupakan tugas yang memang setiap tatap muka saudara harus lakukan. Memberikan tugas kepada setiap mahasiswa untuk membuat solusi dari setiap studi kasus yang diberikan. Jadi nanti dalam tugas-tugas itu ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, mungkin nanti studi kasus itu bisa saja di tugas individu dan bisa saja di tugas kelompok. Untuk lebih memberikan motivasi kepada saudara-saudara dalam mengikuti perkuliahan, kita memiliki standar ataupun kriteria penilaian bahwa untuk sikap dan tata nilai memiliki bobot 20%. Nah, jadi dalam hal ini saudara bisa mempersiapkan, mengatur ataupun menentukan bagaimana tatanan ataupun perilaku saudara dalam berinteraksi baik sesama dengan mahasiswa, dengan temannya di satu kelas ataupun juga nantinya dengan dosen. Karena kita lihat ini cukup besar porsinya, sama dengan porsi di UTS dan UAS. Untuk tugas kelompok mandiri dan kuis ada 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan penilaian keterampilan umum 15, keterampilan khusus 15. Ini menyangkut dalam hal tugas-tugas yang mungkin mempergunakan teknologi informasi. Nah, di sini akan kita nilai juga. Jadi marilah sama-sama ataupun berkompetensi untuk bisa melakukan terbaik dalam tugas-tugas kelompok nantinya, sehingga total itu adalah 100. Dan untuk kehadiran ini menyangkut di sikap dan tata nilai. Jadi itu yang kriteria. Komposisi nilai seperti biasa dan sama dengan mata kuliah yang lainnya. Untuk rentang nilai 80-100 dari hasil penggabungan dari komponen-komponen kriteria penilaian tadi itu mendapatkan nilai A dengan angkanya 4 dan sangat istimewa. Begitu juga untuk rentang nilai 70 dan 70 sampai dengan 79 mendapatkan nilai B, angkanya 3 dengan mutunya baik. Nah, seterusnya 60 tentang nilai 60 sampai dengan 69 mendapatkan nilai C, angkanya 2 cukup. Rentang nilai 45 sampai dengan 59 dengan nilainya D, angkanya 1 kurang dari cukup. Dan yang paling terakhir kurang dari 44, ini adalah nilainya E dengan angkanya 0 dan itu mutunya adalah gagal. Nah, dengan kami memaparkan ini, kami berharap saudara-saudara bisa memperhitungkan, ya, kemudian juga membuat suatu strategi sehingga saudara berada di level antara 80 sampai dengan 100. Mudah-mudahan semuanya, ataupun 70 sampai dengan 79. Jangan sampai ada yang mendapatkan nilai D ataupun E. Di kontrak perkuliahan, di regulasi inilah yang paling kita tunggu, dan ini merupakan kesepakatan. Jadi kalau memang nanti sepakat, saudara-saudara bisa sampaikan nanti setelah selesai pemaparan ini. Untuk kuliah dilaksanakan secara online ataupun daring. Tadi di awal sudah dijelaskan dengan kondisi kita sekarang, dengan berbagai media sesuai kebutuhan dan menyesuaikan. Nah, di sini kami berharap bahwa situasi ataupun teknologi informasi yang sekarang ini sudah sedemikian pesatnya, digunakanlah sebaik-baiknya untuk memacu diri saudara-saudara
sehingga keterampilan umum, keterampilan khusus bisa saudara dapatkan nantinya. Kemudian sikap dan tata nilai mahasiswa sesama teman dengan dosen dalam pengerjaan tugas dinilai oleh dosen pengampu untuk perilaku organisasi. Nah, mahasiswa yang terlambat lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas online. Jadi ini tolong diperhatikan supaya nantinya tidak ada yang protes ataupun karena memang kita sudah atur dalam regulasinya. Kemudian mahasiswa yang minta izin selama proses pembelajaran dan tidak kembali lagi ke kelas online dianggap tidak hadir. Jadi pada awal saudara sudah harus istilahnya menyampaikan untuk sudah menyatakan ataupun melaporkan untuk kehadirannya. Nah, kemudian juga pada akhir juga sudah begitu juga hendaknya, kecuali alasan-alasan tertentu yang nantinya bisa diterima oleh dosen pengampu. Kemudian dosen melakukan pengisian presensi kuliah pada saat pertemuan sebelum dan sesudah perkuliahan. Nah, dilaksanakan. Mahasiswa hanya diperbolehkan tidak hadir sebanyak 3 kali selama tatap muka perkuliahan perilaku organisasi ini kita laksanakan. Mahasiswa melakukan kuliah online sesuai grup kelas masing-masing. Mungkin ini nanti dalam hal pembagian ataupun melaksanakan tugas-tugas kelompok. Mengumpulkan tugas harus tepat waktu dan pengumpulan tugas melalui media yang akan ditentukan sesuai informasi. Tugas kelompok berupa pembuatan makalah sesuai judul yang ditetapkan, dan itu nantinya akan diatur secara teknis apakah itu dilanjutkan nantinya dengan paparan dalam bentuk video oleh setiap kelompok. Nanti Pak Agus yang akan menentukan. Nah, kemudian tugas kelompok dilakukan sesuai kelompok yang telah dibentuk dan dipersiapkan sebelum jadwal yang ditentukan. Untuk tugas individu dilakukan setiap pertemuan kecuali pada saat UTS dan UAS. Nah, ini hanya sifatnya untuk mencek keberadaan ataupun kehadiran mahasiswa, tidak untuk memberatkan. Sini kita palingan hanya memberikan berbentuk kuis ataupun menjawab pertanyaan secara singkat saja dari materi yang sudah disampaikan baik oleh dosen pengampu ataupun oleh video-video dari setiap kelompok. Dosen yang berhalangan hadir akan diinformasikan kepada mahasiswa. Insya Allah dengan kondisi kita sudah mempersiapkan dengan baik dan juga dengan kondisi COVID ini kemungkinan dosen berhalangan hadir itu mungkin tidak akan ada. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti ujian mid atau semester sesuai dengan jadwal tidak akan dilayani kecuali sakit dan halangan penting yang dibuktikan dengan keterangan dari yang berwenang. Walaupun kita istilahnya dalam kelas online, namun tetap kita membuat suatu aturan-aturan ujian mid dan ujian semester kita bisa ikuti, karena berdasarkan pengalaman yang semester genap kemarin masih ada juga mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengikuti mid ataupun tidak mengikuti semester dengan tidak ada alasan, tidak adanya bukti yang mengatakan bahwa dia sakit dari instansi yang berwenang. Kemudian segala bentuk aturan yang telah ditetapkan menjadi penilaian dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan ini saya berharap regulasi yang sudah kita susun ini mudah-mudahan disepakati. Kalaupun ada hal-hal yang memang tidak sesuai, silahkan bisa nanti disampaikan melalui WA group ataupun mungkin di tanggapan atas video ini. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Saudara-saudara, pertemuan kita untuk tatap muka yang pertama ini kita anggap selesai. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Dan sebelum saya tutup,
mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan ditambahkan oleh Pak Agus menyangkut masalah teknis untuk pertemuan ataupun tatap muka yang selanjutnya. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih kawan-kawan. Tadi juga Bu Reni sudah sampaikan di kontrak perkuliahan kita. Yang paling penting itu kawan-kawan ikuti kontrak perkuliahan kita. Karena di kontrak perkuliahan itu pedoman kita untuk kuliah. Di situ ada penilaian ya Bu ya, penilaian juga matematika. Mungkin itu aja dari saya dan Bu Reni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.